Saat itu sebetulnya ibunya Blikade yang jatuh pingsan dibawa ke kamar oleh adik-adiknya, dan Blikade pun membentak istrinya di depan pintu masuk rumah. Di sana Blikade kayak bertanya, kenapa kok kamu tega menuding-nuding ibu saya dan juga mencaci maki ibu saya gitu loh. Di sana istrinya cuma terdiam dengan wajah yang sudah memerah, dan istrinya pun langsung pergi. Nah, ketika itu Blikade bukannya mengejar istrinya, tapi lebih memilih untuk menginap di rumah ibunya selama 1 hari dan 1 malam. Saat itu juga semeton Blikade berpikir, kenapa kok dia sampai kelepasan menampar istrinya, yang padahal kan waktu itu mereka itu sedang beradu pendapat gitu loh semeton. Nah, saat itu semetonnya ibunya Blikade sudah lebih sehat dan kembali bercerita kepada Blikade. Sebenarnya dari awal Blikade berpacaran dengan istrinya, ibunya sudah tidak serak karena istrinya ini mantan cewek kafe. Dan ibunya Blikade ini yakin kalau ada seorang wanita yang dulunya bekerja di tempat malam seperti itu, mereka pasti tidak akan bisa berubah. Nah, di sana baru terkuak kalau ibunya Blikade ini takut jangan sampai saat Blikade ini sedang bekerja di kapal, uangnya akan dihabiskan dengan lelaki yang lain oleh istrinya sendiri. Di saat itu Blikade menjelaskan, Ibu, tidak ada yang seperti itu. Semua rekening yang dibawa oleh istri saya bisa memantau lewat HP. Jadi kalaupun istri saya menarik uang berapapun itu, saya tahu. Kenapa kok ibu tidak bertanya seperti ini kepada saya? Nah, saat itu juga semeton Blikade, kedua adik dan juga orang tuanya duduk di ruang tamu dan membahas apa yang selama ini dipikirkan oleh ibunya Blikade. Ternyata selama ini ibunya Blikade ini salah paham. Ibunya Blikade itu cuma takut dengan pikirannya sendiri karena istrinya Blikade ini dulu mantan cewek yang bekerja di dunia malam. Dan itulah yang membuat selama bertahun-tahun ibunya Blikade ini selalu saja berpikir yang negatif tentang istrinya Blikade, yang padahal tidak seperti itu. Semua uang yang diberikan oleh Blikade kepada istrinya, PIN ATM-nya Blikade tahu. Dan apapun itu yang dibelanjakan oleh istrinya selalu Blikade pantau lewat HP. Jadi ya tidak mungkin kalau istrinya bisa menghambur-hamburkan uang kerja kerasnya Blikade. Di sana ibunya cuma terdiam, seolah-olah baru menyadari kalau selama ini dia tuh kayak salah paham kepada istrinya Blikade. Saat itu semeton Blikade dengan adik-adiknya berusaha menjelaskan kepada ibunya Blikade, semua itu tidak benar. Blikade selama ini tidak pernah diporotin oleh istrinya, yang bahkan istrinya kan juga sudah bekerja. Bahkan semua uang yang diberikan oleh Blikade selama ini selalu ditabung oleh istrinya, sehingga mereka sekarang bisa punya tabungan yang sangat banyak semeton. Di sana Blikade menjelaskan secara pelan-pelan dari hati ke hati kepada kedua orang tuanya. Di sana ibunya Blikade cuma diam sambil meneteskan air mata. Nah, Blikade berpikir mungkin kedua orang tuanya ini merasa gengsi karena sudah merasa bersalah. Jadi Blikade pun izin pulang karena dia tuh ingin kayak berbaikan dengan istrinya. Dan orang tuanya pun mengiyakan. Ketika itu kedua adiknya Blikade masih berada di rumah orang tuanya Blikade untuk menjaga kedua orang tua mereka. Nah, sebelum Blikade ini pulang ke rumah istrinya ya, dia pun sembahyang dulu di ajeng Betariang Guru. Tapi anehnya semetong, ketika Blikade ini sembahyang, engken keadaan unduke, dia merasa kepalanya ini sangat berat dan tangannya itu bergetar hebat. Blikade seolah-olah merasakan ada sesuatu yang menimpa istri tercinta. Saat itu juga Blikade langsung mengambil mobil dan pergi ke rumah istrinya. Jarak rumah istrinya Blikade dengan rumah orang tuanya itu mungkin sekitar 5 kilo. Dan ketika itu tiba di rumah, Blikade memanggil istrinya, tapi istrinya tidak menyahut. Blikade mencari ke dapur, ke kamar mandi, dan juga di halaman belakang. Tapi istrinya tidak ada dimanapun. Dan ketika itu Blikade melihat semua pakaian istrinya sudah tidak ada di lemari. Nah, Blikade pun takut. Apa jangan-jangan istrinya sudah pulang ke rumah orang tuanya? Rumah orang tua dari si istri ini berada di desa tetangga semeton, dan itu jaraknya mungkin sekitar 3 jam perjalanan. Saat itu Blikade menelpon keluarga dekat dari istrinya sambil basa-basi gitu loh semeton. Tapi keluarganya bilang istrinya Blikade tidak ada pulang ke rumah orang tuanya. Karena Blikade takut, Blikade pun menelpon mertuanya. Tapi mertuanya juga bilang, tidak, anak kami tidak ada pulang ke rumah, emangnya ada apa? Nah, waktu itu Blikade pun berusaha mencari-cari alasan agar tidak membuat mertuanya ini khawatir gitu loh. Nah, saat itu Blikade bingung banget, ini istrinya kemana ya? Kok
barang-barangnya tidak ada. Semua perhiasan, kartu ATM dan juga kartu tabungan yang dimiliki oleh istrinya pemberian dari Blikade dicecerkan oleh istrinya di atas tempat tidur. Dan di sana juga ada sepucuk surat sama Tom. Dia bilang seperti ini. Saya tidak pernah membelanjakan uang kamu dan silakan gunakan harta yang sudah kamu titipkan ini kepada saya untuk menikah dengan wanita pilihan dari ibumu. Nah, di sana Blikade kayak, dia kok kayak gimana sih? Takut semua tahun, dia tuh menghayal kalau jangan-jangan gini, jangan gitu. Nah, saat itu Blikade pun menghubungi orang tuanya. Beberapa menit berlalu, adik dan juga orang tuanya datang. Saat itu Blikade menjelaskan kalau kini. Nah, Blikade dengan kedua adiknya ini meminta bantuan kepada tetangga terdekat untuk mencari istrinya. Waktu itu Blikade sadar, benar baju dan juga helm dan juga HP istrinya ini tidak ada. Tapi sepeda motor istrinya masih terparkir di garasi mobil. Yang berarti kan tidak mungkin istrinya pergi kemana-mana. Dan saat itu, selama 2 hari 2 malam, Blikade dan warga sekitar mencari istrinya di kebun belakang. Di desa mereka tuh kayak mereka mencari kesana kesini tapi istrinya tidak ditemukan. Saat di hari kedua ini ya, Blikade sudah takut banget dan Blikade meminta untuk orang tuanya mencari istrinya melalui orang pintar. Dan saat itu mertuanya Blikade sudah datang dari kampung tetangga. Nah, saat orang tuanya ini datang dengan mengajak orang pintar, si orang pintar ini bilang, "Kenapa sih Dek, kok kamu mencari jauh-jauh? Istrimu lo masih ada di rumah ini." Nah, ketika itu semeton Blikade itu kayak berpikir, berada di rumah itu di mana gitu. Dia berpikir dia tuh sudah mencari ke seluruh tempat di rumah tersebut tapi kok tidak ada dimanapun gitu lah semeton. Dan di waktu itu Blikade kok mulai mencium bau busuk di dalam rumahnya sendiri. Dan bukan Blikade saja, orang tua, keluarga yang lain dan juga penduduk yang selama 2 hari 2 malam ini mencari isinya Blikade juga mencium bau busuk yang dari kemarin tuh memang sudah tercium tapi kok makin kesini kok makin bau semeton. Saat itu juga semetonnya si orang pintar ini bilang kepada Blikade, "Iya tenang dulu, sekarang saya akan memulai sebuah ritual." Si orang pintar ini membuat sebuah ritual semeton dan kini gitu. Dan tiba-tiba si orang pintar ini seperti kerasukan. Orang pintar ini menutup mata tapi sambil berjalan mengitari rumahnya Blikade sebanyak 7 kali. Dan setelah yang ke-7 kali ini ya, si orang pintar ini mulai berjalan ke sebuah tempat. Nah, di perkebunan belakang rumahnya Blikade ini adalah sebuah gudang kecil. Dan satu gudang ini tempat alat-alat yang biasanya dipakai berkebun oleh istrinya Blikade. Dan gudang yang kedua ini tempat kayu bakar. Di gudang kayu bakar ini kayak cuma ada kayu bakar. Blikade dengan warga yang lain sudah melihat ke sana tapi tidak ada apapun. Ketika itu tiba-tiba si orang pintar ini tersadar dan bilang pada Blikade, "Istrimu ada di tempat ini." Blikade pun heran, apa kok di sini? Itu kan cuma gudang kayu bakar. Itu tuh mungkin ukurannya ruangan 4x4 yang setengahnya itu sudah dipenuhi oleh kayu bakar dan setengahnya lagi dipenuhi dengan pakan ternak seperti or. Ketika itu Blikade kok kayak mulai mencium bau yang sangat busuk dari arah belakang kayu bakar. Nah, saat itu si orang pintar meminta untuk warga di sana untuk membantu Blikade memindahkan kayu bakar ini. Dan ketika warga desa mulai memindahkan tumpukan kayu bakar yang banyak banget, mereka melihat badan istrinya Blikade sudah mulai membusuk di bagian belakang tumpukan kayu bakar tersebut. Boom. Kok gini? Jadi selama 2 hari Blikade dengan warga yang lain mencari istrinya berkeliling desa. Mereka ya tidak menemukan dimanapun. Karena ternyata istrinya Blikade kemungkinan 2 hari yang lalu saat pergi dari rumahnya si Blikade sudah bunuh di sana. Istrinya Blikade ditemukan dengan keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Mata, hidung, mulut dan juga kupingnya ini sudah dipenuhi dengan belang semeton. Badannya ini sudah menguning dan juga tercium bau busuk yang sangat luar biasa menyengat. Saat itu juga Blikade menangis saking kagetnya. Nah, singkat cerita semeton, akhirnya istrinya Blikade pun langsung dikremasi. Dan saat dikremasi ini Blikade kayak
kayak gimana sih, kayak hilang ingatan gitu loh. Dia tuh kayak tidak bisa mencerna ini semua teman-teman. Kenapa kok bisa-bisanya istrinya mengambil tindakan dan keputusan senekat itu? Gak cerita teman-teman, setelah istrinya ini dikremasi, Blikade tuh kayak menyesal sekali. Kenapa kok dulu waktu dia menampar istrinya, dia bukannya mengejar istrinya untuk menjelaskan semuanya, tapi lebih memilih menginap di rumah orang tuanya. Semua penyesalan datang berbarengan. Ya begitulah manusia teman-teman. Nah, setelah istrinya ini dikremasi, Blikade pun memutuskan untuk cuti dulu bekerja di kapal selama 1 tahun full. Karena Blikade merasa dia tidak bisa teman-teman, dia tidak bisa mengikhlaskan kepergian istrinya. Setelah istrinya ini dikremasi, ya Blikade kan tinggal di rumah itu dengan kedua orang tuanya. Dan adik-adiknya pun sudah kembali bekerja ke kapal. Nah, saat itu semeton, Blikade sering sekali mendengar gudang tempat kayu bakar di belakang rumahnya ini seperti ada suara seseorang yang sedang menyapu, yang sedang bersih-bersih. Bahkan tidak jarang Blikade mendengar seperti ada seseorang yang berjalan di sana sambil menarik sesuatu. Tapi ketika Blikade masuk ke gudang itu, tidak ada apapun. Ibunya Blikade selalu bilang sepertinya dia melihat istrinya Blikade sedang masak di dapur, sedang nyapu di halaman, atau mungkin istrinya sedang sembahyang ke Merajan. Seolah-olah gimana aja, sepertinya ibunya ini dihantui oleh sosok istrinya Blikade. Dan karena itulah gudang tempat kayu bakar ini akhirnya dirobohkan karena ibunya Blikade terus saja mengigau melihat istrinya sedang ada di sana. Menurut Blikade sebetulnya dia sering mendengar hal-hal yang aneh tapi tidak pernah melihat secara langsung apa yang diceritakan oleh ibunya. Menurut orang-orang sekitar itu tuh hal yang wajar karena kalau ada orang yang pasti akan meninggalkan sesuatu yang angker di tempat dia sendiri. Dan Blikade juga percaya hal itu semeton. Sampai-sampai Blikade pun akhirnya ngersigane dan juga mencaru besar di rumahnya. Di saat itu semetonnya ibunya Blikade merasa sangat bersalah kenapa kok dulu malah menuduh istrinya Blikade. Sehingga membuat seakan-akan, entah benar atau tidak ya, ibunya ini seperti dihantui oleh arwah dari istrinya Blikade. Yang padahal waktu itu kan sudah melinggih semeton. Dan karena inilah semeton akhirnya orang tuanya Blikade pun memutuskan pulang ke rumah mereka dan tidak berani lagi menginap di rumahnya Blikade. Nah, saat ini semeton Blikade sudah tidak bekerja lagi ke kapal karena dia tuh terus saja merasa terbebani dengan kepergian istrinya. Blikade tidak tahu semeton apa yang dirasakan oleh istrinya selama ditinggalkan bekerja ke kapal oleh dia. Dan Blikade juga berpikir, kenapa dulu dia tidak menjelaskan kepada istrinya. Sehingga istrinya berpikir Blikade mau menikah dengan wanita pilihan dari ibunya. Sekarang Blikade ini sudah punya sebuah usaha dibantu oleh orang tuanya. Tapi Blikade selalu saja berpikir seperti ini, seandainya. Tapi ya kenyataannya istrinya sudah tidak ada. Dan ketika itu juga semacamnya Blikade mulai sadar, ternyata uang yang Blikade berikan kepada istrinya selama kurang lebih 10 tahun mereka menikah itu hanya berkurang sangat sedikit. Dan juga istrinya ini punya tabungan pribadi dari hasilnya bekerja di puskesmas. Dan tabungan itu lumayan banyak. Di sini Blikade kok gini gitu loh sementara. Sampai saat ini Blikade belum menikah dan masih hidup melajang. Blikade ini sering semeton gonta-ganti pacar, gonta-ganti selingkuhan, entah dengan istri orang, entah dengan kabak orang. Tapi Blikade sampai detik ini belum ada niatan untuk menikah karena dia tuh kayak merasa trauma. Blikade kan melihat secara langsung mayat istrinya ketika masih dan sampai detik ini bayang-bayang dari mayat istrinya yang dengan keadaan membusuk dipenuhi oleh belatung masih diingat dengan jelas oleh Blikade. Dan karena itulah Blikade sampai saat ini memutuskan belum menikah karena masih trauma dengan bayang-bayang istrinya. Nah, inilah cerita dari Blikade tentang kesalahpahaman dia, ibunya, dan juga istrinya. Bagaimana menurut semeton? Silakan semeton berkomentar karena Blikade bilang apa yang harus dia lakukan. Dia sudah melukat, sudah membuat banten pemegat gitu loh semeton. Tapi sampai detik ini Blikade masih merasa terus dibayang-bayangi oleh
penampakan dari istrinya ketika mayatnya ditemukan. Nah, sukses untuk Blikade untuk ceritanya. Semoga kedepannya Blikade bisa hidup lebih bahagia lagi dengan pasangan yang baru. Untuk sematangku, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.